Saya melihat pertumbuhan bisnis sekarang tuh makin cepat sekali, ya. Dan kalau kita lihat banyak sekarang pengusaha-pengusaha yang punya bisnis bukan cuma satu, bahkan satu CEO punya 5 usaha, ada yang 6 usaha, ya. Dan mereka sangat bangga sekali, ya, memiliki gelar CEO, ya. Tapi sebetulnya mereka nggak tahu, sebetulnya CEO itu sebenarnya singkatannya apa? Coba Anda tahu nggak singkatan CEO itu apa? Mungkin orang bilang Chief Executive Officer, yaitu lurus-lurus. Berarti dia belum tahu, ya, sebenarnya kerja CEO itu apa. Ya, kalau Anda yang sudah jadi CEO pasti Anda tahu arti sebenarnya atau singkatan sebenarnya dari CEO atau apa. Yaitu apa? Chief Everything Officer, alias semuanya gua. Semua harus saya yang pikirin. Everything. Jadi benar-benar begitu denger, aduh ini gue banget. Karena memang itu yang dikerjakan. Kalau memang dia beneran CEO. Tapi nggak tahu banyak bisnis yang cuman atau banyak pengusaha yang cuman pakai CEO doang, tapi kerjanya aslinya nggak beneran ngerjain semua gitu kan. Ya, bahkan mungkin ke kantor aja nggak setiap hari gitu kan. Ada yang terlalu santai. Ya mending kalau bisnisnya bagus, udah ditinggal lama, bisnisnya mengandalkan satu orang, terus satu orang juga ternyata ketemu atau ketahuan ya fraud, ya ternyata mereka ketahuan nyuri. Berarti kan Anda sebagai CEO gimana gitu kan. Nah, CEO yang saya bantu atau yang saya sering ketemu ya, yang bisnisnya sedang berkembang dan sebagainya, mereka benar-benar everything loh. Semua dikerjain sendiri, everything. Ya, marketing, campaign, branding, finance, sales, B2C, B2B, packaging, gudang, supplier, semuanya dia punya si tim, tapi everything me, ya. Nah, maka yang saya lihat ya, CEO banyak yang kena, saya sebut CEO fatigue. Terlalu lelah. Ya, terlalu capek. Ya, bahkan sampai aduh saya tuh udah capek banget. Nah, kalau menurut saya ya, pengalaman saya melihat dan saya membantu pengusaha sebagai konsultan dan coach, ada 3 tahapan CEO fatigue atau kelelahan CEO. Dan kalau dampak ini benar-benar berdampak kepada CEO langsung, dan maksud saya begini, kalau bisnisnya benar-benar tergantung sama CEO-nya, ya itu hampir 87 sekian persen saya lihat bisnis collapse. Ya, karena tergantung sama CEO dan CEO-nya sudah sangat lelah. Ya, dan saya lihat ada simptomnya. Ya. Kalau Anda yang nonton video ini mungkin Anda coba bisa lihat simptomnya. Simptom yang pertama atau gejala pertama, fatigue. Fatigue itu lelah gitu, capek. Ya, pertama-tama mungkin gejala pertama Anda nggak nyadar, ya. Pertama itu gini, CEO ya, firefighter. Artinya saya yang beresin masalahnya. Ya, sales saya nggak bisa jualan, nggak bisa closing, saya yang closingin. Orang admin saya nggak bisa nagih, saya yang nagih. Orang marketing saya nggak bisa bikin konten, saya yang bikin konten. Orang marketing saya nggak bisa caranya bikin persepsi, bikin harga yang tepat, saya yang bikinin. Itu saya beresin sampahnya. Orang HR nggak bisa rekrut yang tepat, saya yang rekrut. Saya yang interview, saya yang pilih. Firefighter. Nah, itu gejala pertama. Pertama mungkin masih semangat. Wah, saya terus semangat dong. Harus semangat, ini kan bisnis saya. Harus semuanya saya kerjain. Firefighter. Ya kan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lama-lama duduk di taman gitu kan. Ngelihat pemandangan, aduh capek banget ya. Mau duduk aja, lihat pemandangan keluar, ditelepon. Bos, ini gimana? Ah, sebentar. Bos, ini gimana? Udah miss call-nya banyak banget. Belum chat dibuka banyak banget. Terus dia mau, aduh, tolong kamu bisa nggak minta karyawannya? Ternyata karyawannya juga salah. Aduh, kamu bukan, saya sering lihat ya. Kalau lagi kita mau makan siang, lagi ngantri gitu kan, ya tiba-tiba banyak pengusaha, bukan banyak sih, saya lihat pengusaha, setiap hari tuh ngomongin marah-marah, terus balas, capek. Firefighter, oke? Itu gejala 1. Semuanya saya yang beresin. Ya. Karyawan saya, customer-nya komplain, iya Pak, mohon maaf Pak, ini saya yang mungkin maaf Pak, karyawan saya karena begini Pak, nanti kedepannya kita perbaiki. Iya dong Pak, makanya harus diperbaiki Pak, kalau kan gini. Ya Pak, mohon maaf Pak, kita kasih voucher ya Pak ya.
Anda yang mesti minta maaf, Anda yang mesti baik-baikin customer, Anda yang inisiatif, tolong deh customer itu kasih kado kasih kompensasi karena kita telah bikin inilah, kita nggak enak sama mereka, kasih, kita yang inisiatif. Jadi semua saya kerjain. Capek kan? Ya. Firefighter itu gejala 1. Oke? Gejala 2. Kalau kita udah terlalu capek, terlalu lelah, lama-lama apa? CEO ignorance. Masa bodoh deh. Mau bisnisnya jalan, mau bisnisnya kagak jalan, mau orangnya masuk, nggak masuk, saya udah serahin sama manajer saya lah. Saya mau jalan-jalan aja. Saya mungkin mau itulah naik helikopter kali ke Singapura. Terus itulah datang ke satu tempat di mana saya bisa kia-kia gitu kan. Masa bodoh lah. Orang bilang katanya jangan terlalu capek. Udah saya tinggalin. Ignorance. Bukan masalah ditinggalin. Dibiarin. Ya, dibiarin. Ya udahlah saya percaya Tuhan lah. Udah saya biarin aja bisnisnya begitu. Ya, ignorance. Mau dia ada kebohongan, mau dia curi-curi, mau dia ya bikin apalah namanya bond palsu, ya. Dia bisa bikin WhatsApp-nya diatur-atur kata-katanya. Apalagi zaman sekarang bisa tinggal diatur pakai AI dan sebagainya. Laporan-laporan bisa tiba-tiba berubah gitu kan. Nah, udahlah masa bodoh deh. Lu yang tolonglah, gue udah capek, udah ignorance. Ya, nah itu udah di tahap dia udah, aduh saya kan mesti pikirin yang lain-lain, pengembangan bisnis, saya mau ada inovasi, saya mesti ketemu sama orang China, ketemu orang Korea, ketemu sama orang Jepang, ketemu sama orang Belanda, ya udah ketemu sama semua orang. Bisnis gimana? Tinggalin aja udah masa bodoh deh, lepas. Ya, mending dilepas punya dashboard, punya minimal angka yang kita lihat, punya sih angka, tapi udah nggak pernah kita lihat, udah capek liatnya, karena dia udah terlalu capek. Ignorance. Lama-lama kalau itu dibiarin, ya, karena dibiarin juga itu kan notif ting tong, push notif ting tong masuk terus. Lama-lama apa? Nomor 3 saya sebut burn out. Burn out. Ya. Itu burn out baru satu bisnis. Bayangin kalau CEO pegang 5 bisnis, itu gimana tuh? Ya, capek banget kan? Nah, itu yang terjadi. Ya, banyak owner ya di sosial media kelihatan baik-baik, lagi salaman. Salaman Pak, yuk kita salaman, kita foto, jebret. Lagi begini. Ya, kita foto, ya begini. Ya di sosial media begini, Tapi belakangnya ternyata profitnya makin lama makin turun. Ternyata salesnya banyak bohong. Ternyata orang keuangannya maling di sosial media. Ya, itu yang terjadi kan. Nah, karena saya bisa ngomong gini kenapa? Karena saya lihat dalamnya, behind the scene. Yang di luar kan nggak lihat, oh bagus, naik pesawat, makan breakfast, berdiri di depan Ferrari, berdiri di depan Lamborghini, ya kan, pakai jam, di depan. Di belakang, nah, ya. Jadi saya melihat di belakang, itu yang terjadi ternyata tidak sama dengan di depan. Nah, bayangin kalau Anda jadi karyawannya, kira-kira gimana? Si bos nih, kalau di depan kamera, foto sama Lamborghini, foto sama Ferrari, pakai jam tangan keren, salaman sama orang Jepang, salaman sama orang Korea. Ternyata di belakangnya gua tahu bocornya. Ternyata di belakangnya gua tahu nih loss-nya. Karyawan kan nggak ngomong, tapi menurut Anda mereka ngomong apa enggak? Ngomong. Sama siapa? Sama grup karyawan semua, terus ngomongin Anda. Nah, itu kan. Nah, jadi, apa nih poin saya? Poin saya gini, ya, banyak CEO, ya, ini contoh aja, contoh kasus kecil. Dia merasa problem saya tidak punya customer baru. Customer existing tidak ada yang repeat. Ya, terus dia nyalahin. Salesnya nggak, kurang training lah, harus diganti lah, atau kurang bonusnya. Dia menyalahkan timnya, menyalahkan salesnya. Padahal ya, yang saya pelajari ternyata yang paling salah atau yang paling responsible terhadap apapun problem yang dihadapi oleh perusahaan tersebut adalah problem dari CEO-nya dulu. Ya, kalau Anda beneran CEO nih, saya tanya, apakah Anda beneran CEO? Artinya yang ngerjain semuanya, everything you, atau Anda lepas karena udah pusing, lepas. Nah, tapi kalau Anda beneran CEO,
Ya, setiap hari itu problem tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, numpuk terus kan. Nah, bayangin kalau semua Anda yang kerjain, makin lama banyak. Timnya gimana? Nungguin Anda. Fatigue makanya. Ya, bisa burn out. Nah, ini CEO beneran. Nah, jadi gimana solusi pertama? Pertama gini, bisa jadi, iya saya ngerti Anda mungkin lelah, Anda fatigue, Anda ignorance segala macam. Cuman begini, ya. Kalau sampai Anda capek, Anda lelah, dan Anda mesti beresin sampahnya tim Anda, sebetulnya yang salah, saya ngerti Anda mungkin capek, Anda mungkin lelah, tapi sebetulnya yang dilihat, ya, yang menjadi indikator kesuksesan CEO itu adalah tidak melihat dari CEO yang capek atau CEO yang lelah. Ya, yang dilihat dari tolak ukur keberhasilan bisnis adalah bisnis itu sehat. Bisnis itu cash flow-nya baik. Mau CEO-nya capek, mau CEO-nya burn out, mau CEO-nya ignorance, itu nggak dilihat. Yang dilihat adalah apakah bisnis ini sehat. Itu yang penting. Ya kan? Jadi Anda nggak perlu harus salaman di depan sosial media, tapi belakangnya bocor. Anda nggak perlu begitu. Anda pakai celana pendek, ya, berdiri di depan gudang Anda yang lagi berantakan, tapi bisnisnya sehat, itu lebih bagus daripada harus salaman sama orang Korea, sama orang Jepang, tapi ternyata bisnis belakangnya kacau. Buat apa? Lebih baik nggak perlu salaman sama orang-orang penting kalau bisnisnya bocor. Kalau menurut saya, ya, menurut keyakinan saya, by the way. Nah, tapi ini karena saya lihat aslinya. Nah, jadi poin saya begini, ya. Salahnya di mana sih, Coach? Saya udah sampai semuanya saya yang beresin loh, Coach. Kurang rajin gimana? Kurang berjuang gimana? Kurang ownership gimana? Kurang responsibility gimana? Betul itu semua. Yang salah adalah apa? Yang salah adalah Anda terlalu baik sama karyawan Anda. Sehingga semuanya Anda yang beresin. Sehingga semuanya Anda yang kelola sendiri. Semuanya Anda yang rapiin semua. Anda terlalu baik. Anda tidak ajarin mereka caranya bertanggung jawab. Anda tidak ajarin mereka caranya untuk mereka bisa mengelola dengan sesuai dengan scope dan positioning dan juga ranah pekerjaannya. Anda nggak ajarin, udah gimana saya nggak ngajarin, Coach? Iya betul, tapi cara ngajarnya bisa jadi salah. Kenapa? Hasilnya seperti ini. Anda jadi firefighter, Anda semua sibuk sendiri. Salah itu caranya. Jadi gimana? Sales Anda tidak ada customer baru. Terus Anda ngapain? Di training. Ya, di training. Bisa? Mungkin bisa. Ada beberapa sales yang mungkin bisa, tapi tidak semuanya. Coba Anda cek angkanya. Dari training yang diberikan pada mereka, berapa persen yang beneran dapat customer baru? Ya. Oh, tidak ada customer, tidak ada repeat customer. Anda cek apa? Cek misalnya sales pipeline-nya. Bisa cek pipeline-nya. Oh, dia tidak hubungin berapa orang, tidak prospek, tidak melakukan follow up. Bisa. Tapi pertanyaan, ya, kalau mereka tidak lakukan follow up, mereka tidak prospek, Anda lakukan apa? Apa konsekuensinya buat mereka? Anda biarin nggak? Setiap minggu cuma lihat pipeline, tapi mereka begitu tidak ada apa-apa, tidak ada konsekuensinya. Jadi mereka rasa ya udah setiap hari cuma bikin laporan aja, cuma bikin pipeline aja, tapi tidak ada tanggung jawab lagi, tidak ada konsekuensi yang harus mereka lakukan kalau mereka tidak lakukan dengan benar. Konsekuensinya apa kalau nggak follow up? Konsekuensinya apa kalau mereka tidak berhasil mendapatkan customer baru? Itu konsekuensinya apa? Oh, ada, Coach, pemotongan insentif. Iya. Anda pertanyaan pemotongan insentif. Ya. Pemotongan insentif bikin mereka jerah apa enggak? Atau biasa-biasa aja? Atau Anda bikin keputusan potong insentif, tapi mereka pinter. Ya udah, mereka cari cara lain, nggak usah dapat insentif dari Anda, nggak usah dapat insentif dari Anda, mereka cari uang dari tempat lain. Dan Anda nggak tahu itu. Kalaupun Anda tahu, Anda diem-diem aja. Mungkin orang HR udah kasih tahu Anda, tapi Anda merem. Ya udahlah, pura-pura nggak tahu, ignorance. Berarti salah di mana? Ya salah di saya, salah di Anda. Nah, salahnya di mana? Bukan karena Anda nggak kerja keras, bukan karena Anda nggak sungguh-sungguh, bukan karena Anda nggak responsible, bukan. Tapi karena cara saya tidak membuat tim saya ownership terhadap pekerjaannya. Itu salah saya. Dan saya biarin berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, bertahun-tahun, sampai mereka jadi satu, punya budaya tersendiri. Oh, ya sudah, saya ngerti. Nah, artinya Anda nggak sadar, Anda dimainin sama karyawan Anda. Ini saya nggak bilang semua perusahaan ya, tapi ini yang terjadi. Dan saya lihat behind the scene. So, ya, kalau Anda nonton ini, Anda merasa nggak nyaman, berarti itu Anda benar. Ya, berarti di situ saatnya Anda harus cek, something is wrong. Ya, kalau Anda nonton ini, Anda merasa nggak nyaman, berarti itu benar. Ya,
Kalau Anda nyaman-nyaman aja, berarti that's good. Your business running well, sehat. Ya. So, nextnya adalah kalau Anda merasa seperti ini, saya menyediakan link di bawah. You can always contact my team, and we can discuss about it, how to solve this. Yang paling pertama bukan solve the teamnya, tapi solving you-nya. Because you, the CEO, itu responsible of all the business that you run. Mau 5 bisnis, 10 bisnis, 20 bisnis, tetap aja kalau kita CEO, kita yang paling tanggung jawab. Oke? Saya Hendra Hilman, semoga bisa bermanfaat. Sukses selalu. Salam pengusaha.